Kita harus ingat pesan Hadratus Syekh Mbah Hasyim di dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Pesan pertama adalah jaga ukhuwah. Yang kedua adalah jangan engkau tangisi bila agama ini dipegang oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ini bila dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Ini. Yang ketiga adalah warga Nahdlatul Ulama harus tetap mengupayakan kemaslahatan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ashabal fadilah wa sa'adah, para masyayikh, para mustasyar, para habaib, para alim ulama, para ibu nyai, langkung-langkung pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, baik Suriah maupun Tanfidiyah, dan seluruh jajarannya, badan otonom ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah kompak ibu kita Muslimat Nahdlatul Ulama, pemuda kita Gerakan Pemuda Ansor, pemudi kita Fatayat Nahdlatul Ulama, pelajar kita Ibnu IPPNU, sahabat Banser, Pagar Nusa, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama ingkang tansah kula mulyakaken. Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gus Hidayatullah Ridwan, alhamdulillah kula saged nderekaken beliau sowan wonten ing Kota Pekalongan. Biasanipun kiyambake nika sowan piyambak, ning saniki kula nderek beliau. Alhamdulillah hinjang wau badhe sowan saking Cilacap lajeng saged sowan wonten ing Kota Pekalongan mriku. Mugi-mugi tansah pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala kanthi peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ingkang kaping 98 Hijriah. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi tambah ilmu ingkang barokah manfaat. Keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia lahir dan batin. Putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah, bisa meneruskan perjuangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususipun wonten ing Jamiah Nahdlatul Ulama menika. Para kiai, para alim, para ibu nyai ingkang tansah kula mulyakaken, kula mboten saged matur kathah sekedhik kemawon. Mempelajari Nahdlatul Ulama dalam rangka harlah ini, mau tidak mau kita harus membaca kembali manakibnya berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Estunipun Nahdlatul Ulama menika kehadiranipun kepeksa kranten situasi. Mulai dari tahun 1924 kejadian jatuhnya Khalifah Turki Utsmani, kemudian Mbah Abdul Wahab yang lama belajar di Mekah tahun 1914 kondur ke tanah air, kemudian tahun 1916 mendirikan Taswirul Afkar, kagem memecahkan problem bangsa kita yang waktu itu masih terjajah. Lalu pada 1918 mendirikan Nahdlatul Wathon, dan kemudian disusul dengan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Ulama lahir karena kebijakan pemerintahan Saudi yang memberlakukan hanya faham Wahabi yang boleh diajarkan dan dipraktekkan di Mekah Mukarramah, termasuk juga di Madinah Al-Munawwarah. Dampaknya juga ke tanah air. Ada paham-paham yang menyatakan menolak madhab
Jadi umat Islam harus langsung kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi mustahid, tidak ada masalah. Tetapi bagi orang yang belum memenuhi syarat untuk menjadi mustahid, ini akan menjadi masalah, karena orang akan mengatakan, menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sejak awal memegang teguh kepada imam madhab, ini merasa prihatin. Padahal sudah sangat jelas, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'atahu minan nar. Naudzubillah min dzalik. Jadi kemudian kiai-kiai kita mengutus utusan yang disebut dengan Komite Hijaz untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Sehingga dengan demikian berangkatlah Mbah Abdul Wahab Basbullah ke Tanah Suci, dan kemudian dibantu oleh ulama dari Mesir yang bernama Syekh Hunaim Al-Misri. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Raja Ibnu Saud. Dan petisi dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara ini disampaikan kepada Raja, dan alhamdulillah sebagian disetujui dan sebagian tidak disetujui. Kemudian untuk memperkuat Komite Hijaz ini, baru kemudian dibentuklah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kita ini musyawarah. Beliau-beliau semua mufakat perlunya Jam'iyah Ulama. Waktu itu belum dikasih nama, namanya apa. Kemudian meskipun sudah mufakat, musyawarah mufakat, tidak melalui voting seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan semuanya voting. Tapi kalau dulu adalah musyawarah mufakat, ulama-ulama sudah mufakat, tetapi ada usul harus dikonsultasikan kepada ahli kasaf, yakni waliullah. Kemudian konsultasikan antara lain kepada Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan Meduro. Sampai utusanipun ulama-ulama menika sampai sowan 2 kali. Sowan yang pertama di Maturi, nyuwun duka Mbah Kyai menika ulama-ulama menika ingkang dipun pimpin Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari badhe ndamel Jam'iyah Ulama, menggah pendapat panjenengan kados pundi. Niku Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan menika namung dingkruk kemawon, mboten ngendika napa-napa. Lajeng sang tamu menika nenggo terus pentara, karena susah tamu juga ada batasnya. Kemudian beliau mohon diri pamit. Setelah pamit laporan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Laporan Mbah Kyai kami sudah matur sesuai dengan hasil musyawarah. Ananging Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan Meduro namung dingkruk kemawon, mboten dawuh menapa-menapa. Ajeng Hadratus Syekh Mbah Asy'ari dawuh, nggih sing sabar. Benjing sanes wekdal sowan malih. Lajeng pada pasowanan yang kedua, matur yang sama, niku Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan dari yang sowan pertama tadi dingkruk, sowan yang kedua degek. Nah, basa Jawane degek. Bahasa Indonesia ini napa degek? Degek. Beliau nggih boten dawuh napa-napa, Masya Allah. Nggih. Lajeng utusan menika sowan malih dhateng Kyai Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari laporan. Jawabipun Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim, ya wis sing sabar. Keranten awake dhewe niku sing butuh. Nek cara kula lan jenengan sedaya pripun? Pun sowan ping kalih tapi dereng pikantuk dawuh. Nggih. Nah, mesti pados pendapat yang lain. Zaman Kiai rumiyin wonten tetap nunggu. Di tengah menunggu itulah kemudian Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan utusan Mbah As'ad Samsul Arifin wekdal semanten dados santrinipun Syekhuna ten Madura, lajeng dipun utus sowan dhateng Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dipun betani tongkat. Niki tongkatipun Nabi Musa ngendikanipun. Nek diculke saged dadi ula, dicekel malih saged dados tongkat. Nah, ini satu tanda. Kemudian dikasih juga tasbih. Wiridannya adalah ya Jabar, ya Qahar, dan seterusnya. Kemudian pada bulan Ramadan Syekhuna kapundhut. Sementara restu ini belum dijalankan oleh Hadratus Syekh dan kiai-kiai seluruhnya yang ikut musyawarah. Baru kemudian pada tahun 1926 baru dideklarasikan Jam'iyah Nahdlatul
Ulama. Nah, cekak aos mawon riwayatipun Nahdlatul Ulama niku Masya Allah. Lahir 1926, kemudian pada tahun 1937 beliau mengkomando Majelis Islam A'la Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ini dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari atau disebut dengan Niai. Pada tahun 1943 Niai ini menjadi Masumi. Lalu Masumi tahun 1945 menjadi partai politik, tetapi tidak bisa ikut pemilu karena setelah merdeka 45 Indonesia baru bisa ikut pemilu pada tahun 1955. Tahun 1952 Nahdlatul Ulama keluar dari Masumi, bukan karena ukhuwah Islamiyah, tetapi karena persoalan yang prinsip, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia ini direbut oleh kiai-kiai melalui Sabilillah dan Hizbullah, dan kemudian ada pihak yang mengkhianati di dalam Masumi itu, kemudian Nahdlatul Ulama keluar dari Masumi, kemudian menjadi partai tahun 1955, dan kemudian baru usia 3 tahun sudah menjadi partai pemenang pemilu yang ketiga. Ini luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Ini karena konsolidasinya ulama-ulama zaman saat itu. Kemudian terakhir menjadi partai tahun 1971. Waktu itu ada 10 partai politik. Kemudian tahun 73 dipaksakan untuk bergabung bersama-sama dengan partai Islam. NU besar tetapi tidak diperbolehkan untuk menjadi pimpinan. Tetapi juga bukan karena itu ya. Kemudian pada tahun 1973 ini ketika fusi, jangan kono menjadi ketua umum, menjadi menteri aja nggak boleh, mau menjadi MUI juga nggak boleh. MUI lahir tahun 1975 ya, dan lain sebagainya, apa-apa nggak boleh. Waktu itu warga Nahdlatul Ulama yang jadi pegawai negeri disuruh milih, apakah milih pegawai negerinya atau memilih NU-nya. Ini betul-betul ujian waktu itu. Kalau lanjenengan sedaya saat itu pegawai negeri, kira-kira milih apa nih? Milih NU-nya apa milih pegawai negeri nih? Nah, ini ujian. Nah, kemudian pada tahun 1984 menyatakan dengan tegas kembali ke Khitab 1926 yang berarti menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah seperti pada awal kelahirannya. Ini menarik. Mila kula lan panjenengan sedaya, aspirasi warga Nahdlatul Ulama memang harus ada salurannya. Ada salurannya. Supaya Nahdlatul Ulama itu ada kemanfaatan yang maksimal. Tetapi Nahdlatul Ulama tidak menjadi partai, tetap menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu bagaimana caranya? Nah, lewat orang-orang NU yang berada di partai politik. Nah, itulah aspirasi politik disalurkan. Karena yang penting itu bukan sayun kalau zaman dulu, tetapi adalah prinsip akhlakul karimah, prinsip untuk membawa persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana disebutkan di dalam 9 butir pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama yang dicetuskan pada tahun 1989 ketika muktamar di Yogyakarta. Oleh karena itu ketika menghadapi pilkada, menghadapi pemilu, kita musyawarah bagaimana supaya NU ini tetap aman pada makomnya, makom Mahmudah, sementara aspirasi politik warga NU ini bisa disalurkan. Maka supaya NU ini tidak terlibat langsung, dibentuklah tim. Nah, ini kesepakatan pengurus NU di seluruh wilayah Jawa Tengah. Nah, tim ini tidak di-SK-kan, tetapi bekerja untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya, dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Jadi supaya kita tidak sendiri-sendiri, karena kalau sendiri-sendiri terus jelas tentu akan mudah diterkam oleh harimau. Nah, inilah kita harus ingat pesan Hadratus Syekh Mbah Hasyim di dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Pesan pertama adalah jaga ukhuwah, persaudaraan. Ini yang penting.
Yang kedua adalah jangan engkau tangisi bila agama ini dipegang oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ini bila dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Ini garapan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah warga Nahdlatul Ulama harus tetap mengupayakan kemaslahatan umum. Yang keempat adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini mengambil ilmu agama dari gurunya, ya, karena daunnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan mengutip hadis dari Ibnu Sirin. Kalau salah nanti mohon diingatkan oleh Gus Huda atau oleh kiai-kiai yang lain. Inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum. Jadi melalui sanad guru kita harus jelas, karena Rasulullah itu adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu. Barang siapa yang memasuki rumah, memasuki kota, memasuki gedung tidak lewat pintunya, maka dia adalah pencuri. Nah inilah, oleh karena itu tradisi-tradisi semacam itu harus kita pertahankan, terutama oleh Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan. Dan saya merasa bersyukur sekali Kota Pekalongan tetap ukhuwah nahdiyah dipun jaga, yang sepuh dengan yang muda saling nyengkuyung. Ini sesuatu gerakan yang luar biasa apabila setiap gerakan itu selalu melibatkan yang sepuh dan juga yang muda. Tidak akan bisa yang sepuh akan bergerak sendiri atau yang muda akan bergerak sendiri, ini tentu mustahil. Dalam setiap pergerakan apapun ada yang muda dan ada yang sepuh memberikan nasihat, yang muda bergerak sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Komunikasi harus dijalankan. Nah komunikasi itu kalau menurut Mbah Habib Umar Mutahar kemarin di Harna tingkat wilayah, komunikasi ini kon teko, terus kon muni, terus dikasih. Demikian sedaya lepat nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.